Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Manga Jujutsu Kaisen banyak libur minggu-minggu ini karena masalah kesehatan GG Akutami Sensei. Untuk itulah, pembahasan mingguan manga Jujutsu Kaisen di channel Otakos akan Abdiko selingi dengan pembahasan alur cerita Jujutsu Kaisen berdasarkan timeline. Dan seperti biasa, kalau Abdikos bilang alur cerita berdasarkan timeline, maka alur ceritanya bukan sekilas, melainkan sangat detail hingga ke fakta dan teori yang menyertainya. Dan karena manga Jujutsu Kaisen masih update sampai sekarang, jadi alur cerita ini masih bisa update. Setidaknya inilah alur cerita Jujutsu Kaisen tentang bagaimana sejarah Jujutsu itu dimulai, mencapai era keemasan sampai akhirnya runtuh. Timeline manga Jujutsu Kaisen sendiri saat ini masih di tahun 2015. Jadi tahun 2015 ini adalah patokan dari semua timeline yang akan Abdikos jelaskan berikutnya. Yuk langsung aja kita check it bro. Bagian 1, sejarah terciptanya Jujutsu, kisah di periode Nara. Sekitar 1300 tahun yang lalu atau tahun 710 sampai 794 Masehi atau di periode Nara, Master Tengen mulai menanamkan dasar dari ajaran Jujutsu. Sebelum tahun ini alias di periode Asuka, tidak diketahui apakah yang dilakukan Master Tengen dan kapan dia terlahir ke dunia. Namun yang jelas, tahun 710 inilah era Jujutsu dimulai, di mana setelah Master Tengen mengajarkan ajaran Jujutsu, banyak orang-orang yang mengikutinya. Bahkan sebagian murid Master Tengen mendirikan agama untuk menyembah Master Tengen. Mereka mengkultuskan Master Tengen sebagai dewa di dunia Jujutsu dan menjulukinya sebagai Hoshi alias Sang Bintang. Jika melihat sekilas kisah Master Tengen ini, Abdikos jadi teringat kisah Hagoromo Otsutsuki, di mana dialah orang pertama yang mengajarkan Ninshu yang nantinya akan menjadi cikal bakal ninjutsu alias ilmu ninja, hingga terciptalah para shinobi di dunia Naruto. Para shinobi ini menjuluki Hagoromo Otsutsuki sebagai Shinobi no Kami alias dewanya para shinobi. Master Tengen sendiri sangat kuat karena dia memiliki sihir keabadian, yakni dia bisa hidup sangat lama dengan tubuh aslinya. Namun setiap 500 tahun sekali, Master Tengen harus bergabung dengan wadah plasma bintang yang berbentuk manusia untuk menstabilkan wujudnya agar tidak berevolusi ke wujud yang membahayakan dunia Jujutsu. Dari sini teman-teman bisa membayangkan seperti apa Master Tengen itu aslinya. Dia sepertinya bukan manusia, melainkan suatu makhluk dari dimensi lain yang datang untuk mengajarkan Jujutsu pada umat manusia. Ya mirip-mirip alien Otsutsuki lah. Selain itu, kalau melihat julukan Master Tengen yaitu Hoshi alias bintang, kemungkinan Master Tengen bukan berasal dari bumi, melainkan dari sebuah bintang yang jauh di luar bumi. Bagian 2, masa keemasan Jujutsu, kisah di periode Heian. Sekitar tahun 794 sampai tahun 1185 dimulailah era Heian, era yang disebut sebagai The Golden Age of Jujutsu alias zaman keemasan bagi para penyihir Jujutsu. Di era inilah muncul penyihir-penyihir yang luar biasa kuat seperti Kenjaku, Sukuna, dan kemungkinan juga Uraume. Bisa dibilang di era ini penyihir Jujutsu dan juga roh kutukan lebih mendominasi daripada manusia biasa. Bahkan saking brutalnya para penyihir Jujutsu dan juga roh kutukan di era Heian, seseorang yang bernama Ashia Sadatsuna menemukan teknik bayangan yang diberi nama Simple Domain, yang mana teknik ini sangat efektif untuk melindungi diri dari kekuatan sihir Jujutsu yang memang sedang puncak-puncaknya di masa itu. Untuk menggambarkan seberapa emas era Heian untuk dunia Jujutsu, berikut gambaran dari Abdikos tentang era Heian. Pertama, ibu kota Jujutsu. Yap, saking populernya Jujutsu di era Heian, sampai-sampai dunia Jujutsu punya ibu kotanya sendiri di Jepang, yaitu wilayah Heian-kyo atau yang di dunia modern kita kenal sebagai Kyoto. Yap, di era Heian, Kyoto adalah ibu kota dari kekuasaan dunia Jujutsu, di mana segala hal yang berhubungan dengan dunia Jujutsu berpusat di sini. Kedua, mitologi Kenjaku. Di era Heian, mulai dikenal mitologi tentang sosok Kenjaku yang disebut sebagai Kenjaku Monogatari, termasuk kisah Hyakyako alias parade malam ratusan iblis juga berasal dari era Heian. Karena Kenjaku di era Heian sudah menjadi mitologi, maka bisa dipastikan Kenjaku sudah hidup sejak era sebelum Heian atau era yang sama dengan Master Tengen. Ketiga, Sukuna menjadi raja kutukan. Kalau mengacu pada cerita aslinya, Sukuna adalah seorang penyihir yang hidup sejak tahun 370 alias jauh sebelum Master Tengen menanamkan fondasi Jujutsu dan juga sebelum Kenjaku menjadi mitologi di era Heian. Namun di Jujutsu Kaisen dijelaskan kalau Sukuna mengalami puncak kejayaannya di era Heian, di mana Sukuna saat itu disebut sebagai raja dari segala roh kutukan. Keempat, calon 3 roh pendendam terkuat. Di era Heian juga hidup wujud manusia dari calon roh pendendam terkuat di Jujutsu Kaisen. Mereka adalah Taira no Masakado, Emperor Sutoku, dan juga Sugawara no Michizane yang menjadi nenek moyang dari Gojo Satoru dan Yuta Okkotsu.
Kelima, 2 Onmyoji terkuat. Onmyoji adalah sebutan untuk penyihir yang bertugas memusnahkan yokai alias makhluk halus di Jepang. Dan ya, di era Heian ini terdapat 2 Onmyoji terkuat. Mereka adalah Abe no Seimei dan Asia Douman yang menjadi inspirasi dari penyihir yang menciptakan teknik Simple Domain di Jujutsu Kaisen. Keenam, 3 makhluk halus terkuat. Di era Heian ini juga eksis 3 makhluk halus terkuat di dunia Jujutsu Kaisen, yaitu Shuten Doji, Otakemaru, dan juga Tamamo no Mae yang pernah digunakan Geto untuk beradu serangan dengan Yuta Okkotsu dan Rika Orimoto. Ketujuh, malaikat pencabut teknik kutukan. Di era Heian ini juga hidup sosok malaikat yang bisa mematikan teknik kutukan para penyihir jutsu. Dia adalah Kurosahana. Sayangnya Abiko sudah mencari kisah nyata tentang Kurosahana tapi tidak menemukan. Jadi kemungkinan dia adalah karakter original Jujutsu Kaisen yang tidak terinspirasi dari tokoh nyata di dunia Jujutsu era Heian. Meski era Heian sangat mengerikan, di mana pembasmi roh terkuat, makhluk halus terkuat sampai raja kutukan eksis di era ini, era Heian juga menjadi kehancuran bagi mereka semua, yakni era Heian berakhir dengan Sukuna yang disegel dengan cara dimutilasi tubuhnya dan dijadikan objek kutukan. Kemudian Tamamo no Mae yang diawetkan yang juga dijadikan objek kutukan, dan juga runtuhnya ibu kota Jujutsu yaitu wilayah Heian Kyo yang nantinya berubah menjadi Kyoto. Beberapa hal yang bisa survive di era Heian antara lain, pertama, Kenjaku yang akhirnya mengambil wujud otak dan memulai eksperimen dengan berpindah-pindah tubuh. Dia tetap ada melewati ratusan tahun hingga ke era Jujutsu modern di tahun 2018. Selama periode hidupnya, Kenjaku banyak menjalin kontrak dengan para penyihir untuk mau dibangkitkan kembali di era modern. Kedua, teknik Simple Domain milik Asia yang masih digunakan oleh beberapa penyihir kuat sampai sekarang. Ketiga, potongan tubuh Sukuna dan perwujudan makhluk halus Tamamo no Mae yang diawetkan sebagai objek kutukan sampai sekarang. Keempat, tentu saja Master Tengen yang masih dalam wujud amannya terus melindungi dunia Jujutsu dengan perisai miliknya. Bahkan kalau melihat bagaimana powerfulnya Master Tengen di dunia Jujutsu modern, kemungkinan yang mengakhiri era Heian seperti menyegel Sukuna dan membasmi para roh kutukan adalah Master Tengen dan murid-murid Jujutsunya. Bagian ketiga, era penyihir kuat, kisah nenek moyang para penyihir modern. Setelah era Heian, kekuatan dunia Jujutsu relatif menurun meski penyihir yang mengisi era ini tidak sekuat di era Heian. Namun mereka cukup berbahaya dan gila. Berikut di antara kejadian penting dan juga para penyihir yang hidup setelah era Heian. Pertama, kejadian penggabungan terakhir Master Tengen dengan wadah plasma bintang. Hal ini terjadi di tahun 1506, yaitu terakhir kalinya Master Tengen bergabung dengan wadah plasma bintangnya sebelum nanti dia harus bergabung kembali 500 tahun kemudian, yaitu dengan wadah plasma bintang yang baru bernama Riku Amai. Kedua, Kashimu Hajime. Dia adalah penyihir dari 400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1600-an di zaman Edo, di mana dia mengatakan punya dendam dengan Sukuna. Yang jelas Sukuna saat itu sudah disegel dalam bentuk objek kutukan. Jadi kemungkinan Kashimu Hajime hanya berurusan dengan perwujudan dari orang yang memakan bagian tubuh Sukuna layaknya Yuji. Ketiga, pertarungan kepala klan Gojo versus kepala klan Zenin. Masih di zaman Edo, dikatakan kalau kepala klan Gojo yang saat itu seorang pengguna Six Eyes bertarung dengan kepala klan Zenin yang saat itu pengguna teknik 10 bayangan. Pertarungan keduanya berlangsung sengit hingga rivalitas dan kebencian dari pertarungan tersebut diwariskan ke anak cucu dari klan masing-masing. Keempat, Norito Shikamo. Dia berasal dari klan Kamo, salah satu dari 3 klan utama di dunia Jujutsu dan disebut-sebut sebagai penyihir terkejam di eranya. Dia hidup 150 tahun yang lalu atau di zaman Meiji. Dia adalah salah satu wadah dari otak Kenjaku. Norito Shikamo mengelola sebuah kuil tempat para wanita melahirkan bayi hybrid, yaitu gabungan dari roh kutukan dan manusia. Bahkan Norito Shikamo pernah melakukan eksperimen pada wanita yang mencoba kabur dari kuil tersebut. Dia menghamili wanita tersebut sebanyak 9 kali, lalu menggugurkan kandungannya juga sebanyak 9 kali, sehingga terciptalah janin lukisan kematian yang diawetkan Norito Shikamo. Salah satu janin yang terkuat adalah anak pertama dari Norito Shikamo, yaitu Choso. Meski bukan bagian dari klan Kamo, tapi Choso sendiri mewarisi darah Kamo dari Noritoshi, sehingga dia bisa menggunakan teknik kutukan manipulasi darah yang hanya diwariskan secara turun-temurun di klan Kamo. Dari sini waktu terus berjalan dengan kisah-kisah kesadisan dari nenek moyang para penyihir modern, termasuk Kenjaku yang terus berusaha mengalahkan Master Tengen, namun selalu dihalangi oleh pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang yang selalu terlahir kembali. Bahkan Ogami dan Awasaka juga terus melakukan kejahatan dengan teknik kutukan mereka. Intinya saat itu era Jujutsu masih cukup brutal, di mana penyihir Jujutsu
lebih banyak menggunakan teknik kutukan untuk kejahatan. Hingga puncaknya, tahun 1989 lahirlah sosok yang nantinya akan membalikkan dunia Jujutsu, yaitu sosok bayi dari klan Gojo yang mewarisi mata Six Eyes. Yap, dialah Gojo Satoru. Kelahiran Gojo benar-benar akan membalikkan dunia Jujutsu. Klan Zenin yang sebelumnya sangat kuat menjadi cupu di hadapan klan Gojo setelah kelahiran Satoru Gojo. Sang kriminal Jujutsu seperti Awasaka dan Ogami tidak lagi bisa melancarkan aksinya karena takut ketahuan Gojo Satoru. Bahkan Kenjaku harus merubah strategi untuk mengalahkan Master Tengen dari membunuh pemilik Six Eyes menjadi hanya menyegelnya, karena memang Six Eyes menjadi sangat overpowered ketika berada di tubuh Gojo Satoru. Alur cerita berikutnya, Abdikos akan fokus ke sosok Gojo Satoru, bagaimana manusia yang satu ini nantinya dijuluki sebagai Gojo yang terkuat. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos, salam Mi.